Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Andriani, NIM 165 dari kelas MBSE, mata kuliah Manajemen UMKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari proposal usaha saya. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dari usaha saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan profil usaha saya terlebih dahulu. Usaha yang saya jalankan bernama Andriana Snack. Usaha ini bergerak pada bidang produksi dan pemasaran makanan. Andriana Snack ini didirikan pada 6 April 2010. Makanan yang diproduksi dan dipasarkan yaitu adalah aneka keripik sayur yang terdiri dari keripik wortel, kentang, bayam, brokoli, dan terong. Awal mula mendirikan usaha memilih keripik karena keripik merupakan makanan ringan yang digemari oleh seluruh masyarakat, khususnya oleh masyarakat di Indonesia. Tapi di sini kami berinovasi, menciptakan cemilan selain enak dan lezat, tapi juga sehat dan kaya akan khasiat. Usaha Andriana Snack ini bertempat di Jalan Mengkudu nomor 6 B, Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus. Untuk jam kerja dari Andriana Snack ini mulai pukul 7 sampai 16 WIB. Dalam seminggu ada 6 hari kerja dan 1 hari libur. Selanjutnya itu mengenai legalitas usaha dari Andriana Snack ini. Dari pelaku usahanya, ini didirikan oleh satu orang yang menjabat sebagai pemilik dan pengelola usaha. Memiliki 50 karyawan, satu orang sebagai pengatur jalannya usaha atau sebagai manajer, dan karyawan lainnya bergerak pada bidang produksi dan pemasaran barang. Selanjutnya yaitu dari segi legalitas usaha, Andriana Snack memiliki dokumen badan hukum dalam kegiatan bisnisnya agar usaha tersebut terdaftar secara resmi dan dapat berjalan lancar. Dokumen terkait usaha yang dijalankan ada 7 dokumen di sini. Yang pertama itu sertifikat tanah, yang kedua adalah akte pendirian usaha, yang ketiga rekomendasi dari RT, RW ataupun kecamatan, yang keempat tanda daftar usaha. Dalam tanda daftar usaha ini, Andriana Snack memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sudah terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan aneka keripik sayur sesuai dengan UU nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Untuk dokumen yang kelima yaitu NPWP, Andriana Snack mendaftar NPWP ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Untuk dokumen yang selanjutnya yaitu surat izin tempat usaha. Jadi, surat izin ini sangat dibutuhkan untuk tempat usaha. Untuk tempat usaha, untuk UMKM juga sangat dibutuhkan dan bisa diurus ke Dinas Pariwisata setempat. Dan untuk dokumen yang terakhir yang juga sangat penting dan dibutuhkan oleh UMKM yaitu SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP ini sangat penting untuk dimiliki oleh UMKM agar pemilik usaha tersebut memiliki bukti pengesahan dari pemerintah setempat. Jenis SIUP dari UMKM saya ini yaitu SIUP kecil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dari proposal usaha saya, meneruskan dari materi yang kemarin. Jadi dalam aspek manajemen ini, dalam pendirian usaha Andriana Snack ini tentu membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga kerja yang baik dan teratur agar hasil yang diharapkan usaha dapat tercapai. Kepemilikan usaha aneka keripik sayur ini adalah secara perorangan, tapi di samping itu juga melibatkan teman serta dari tenaga kerja luar pula. Yang pertama dalam aspek manajemen ini saya akan menjelaskan mengenai tim manajemen atau struktur organisasinya. Mengenai kebutuhan tenaga kerja, usaha aneka keripik sayur ini dikelola dan dimiliki oleh satu orang secara pribadi yang bernama Andriani dan memiliki sekitar 50 orang karyawan dengan tugasnya masing-masing.
jam kerja yaitu mulai dari pukul 7 sampai 16 WIB. Berikut mengenai pembagian tugas atau wewenang dari anggota usaha aneka keripik sayur ini. Yang pertama yaitu ada direktur atau owner. Di sini direktur bertanggung jawab atas kelangsungan usaha, melakukan negosiasi bisnis, mencari investor, dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan perusahaan dengan dibantu oleh bawahannya. Direktur di sini diduduki oleh satu orang yang dipegang sendiri oleh pemilik usaha yaitu saudara Andriani. Yang kedua yaitu manajer produksi. Di sini manajer produksi bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi serta koordinasi karyawan, atau dalam UMKM manajer produksi ini disebut dengan mandor. Di sini manajer produksi dipegang oleh satu orang yang bernama Bayu Nugroho. Yang ketiga itu bagian produksi, yaitu pekerja yang berada di bagian proses produksi dengan pembagian masing-masing tugasnya. Dalam bagian produksi, hampir seluruh karyawan berada dalam bagian ini. Dengan jumlah keseluruhan karyawan 50 orang, yang menduduki bagian produksi ada sekitar 35 karyawan dengan tugas seperti pencucian bahan baku, terus ada pengolahan atau penggorengan menjadi keripik, hingga pengemasan atau packing barang. Semua mendapat tugas sesuai yang ditugaskan oleh pemilik usaha. Yang keempat yaitu bagian pemasaran atau pelayanan. Bagian pemasaran di sini bertugas memasarkan produk, melayani pelanggan, dan mengantar produk ke customer di luar wilayah seperti ke Pati, Semarang, Demak, Jepara, Rembang, dan sebagainya. Di bagian pemasaran di sini, karyawan melayani keluhan atau kritik dari pelanggan, serta menerima umpan balik dari pelanggan juga. Intinya, dalam bagian pemasaran ini, yaitu bertugas untuk melayani pelanggan. Di bagian pemasaran di sini ada sekitar 14 karyawan yang bertugas. Selanjutnya dalam aspek manajemen yaitu ada info partner usaha. Jadi dalam pengembangan usaha aneka keripik sayur ini, usaha ini menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung usaha ini, meliputi ada 3 pihak yang diajak kerjasama. Yang pertama itu bank milik pemerintah, yang kedua itu distributor sayur segar yang unggul, yang ketiga yaitu lembaga yang mengadakan kegiatan massal seperti acara pentas seni, bazar, ataupun kegiatan lain yang bertujuan mempromosikan produk. Selanjutnya dalam aspek manajemen ini pasti ada hambatan atau masalah yang dihadapi oleh suatu usaha. Adapun masalah yang bisa saja terjadi dalam usaha Andriana Snack ini, yang pertama yaitu 1. Karyawan yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu komplain dari pelanggan. Lalu solusi atau tindakan dari usaha Andriana Snack ini yaitu yang pertama, dengan memberikan nasihat kepada karyawan agar selalu disiplin dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua yaitu selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan selalu menjaga kualitas produk. Mungkin hanya itu yang bisa. Ini saya mau melanjutkan presentasi proposal usaha saya yaitu mengenai aspek pemasaran. Di sini saya akan membahas mengenai target dan segmen pasar terlebih dahulu. Jadi di sini dalam aspek pemasaran, pertama kali yang harus kita perhatikan dalam memulai usaha yaitu bagaimana membuat seseorang tertarik terhadap bisnis yang kita jalankan, serta memperhatikan peluang pasar juga. Bagaimana peluang pasar yang sedang tren saat ini dan kita bisa menyelesaikan dan bisa bersaing dengan pesaing lainnya. Selain itu, kita juga harus bisa menganalisis keunggulan dan kelemahan dari pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita bersaing dengan mereka, baik di sisi kualitas produk, promosi, harga, maupun pelayanan. Dalam berbisnis pula, kita juga harus siap menghadapi resiko yang akan terjadi. Resiko bisnis bisa berupa untung ataupun rugi. Semakin besar keuntungan, maka resikonya pun akan semakin besar. Di sini kita harus berani mencoba. Maju terus dan pantang mundur, itu kuncinya. Dalam aspek pemasaran ini,
target pasar. Target pasar kita yaitu seluruh kalangan dari anak-anak sampai tua. Tapi terutama target kita itu adalah dari kalangan remaja yang memiliki kebiasaan hobi makan. Untuk daerah pemasarannya sendiri yaitu meliputi Kudus, Semarang, Jepara, Demak, Pati, dan Rembang. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam penjualan atau pemasaran produk dari kami. Yang pertama yaitu selalu memperhatikan kualitas produk. Dalam produk aneka keripik sayur ini, kami selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Kualitas produk sangat diperhatikan di sini, dari pemilihan bahan baku dan yang berkualitas, bahan bakunya ini yang segar dan berkualitas, sampai proses menjadi produk jadi. Kami selalu mengutamakan kualitasnya. Kualitas produk itu nomor 1. Terus yang kedua yaitu menetapkan harga yang terjangkau atau sesuai dengan produk. Harga di sini sangat berpengaruh terhadap penjualan. Harga yang ditetapkan disesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu memenuhi kepuasan konsumen. Dan yang keempat, strategi kita yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Karena di sini kunci kesuksesan juga dari sebuah pelayanan yang terbaik. Selanjutnya dalam aspek pemasaran yaitu ada promosi. Kita dalam melakukan promosi yang pertama yaitu dengan terdapat papan nama di tempat usaha kami. Terus yang kedua, pemilik usaha di sini melakukan kerjasama dengan toko-toko besar untuk memasarkan produknya. Yang terakhir, saya mau menjelaskan mengenai harga jual produk. Untuk harga produk yang ditawarkan dalam aneka keripik sayur ini yaitu harga yang normal dan cukup terjangkau. Untuk harga aneka keripik sayur ini beragam karena keripik sayur ini kan memiliki beberapa jenis seperti ada keripik wortel, keripik kentang, keripik bayam, keripik terong, dan keripik brokoli. Ini punya harga yang berbeda-beda. Untuk kemasan kecilnya itu dibanderol dengan harga per bungkus itu sekitar 15.000 sampai 25.000. Itu yang ukuran agak kecil gitu. Terus yang ukuran sedang sampai besar itu dibanderol dengan harga mulai 40.000 sampai 80.000. Itu yang paling besar itu 80.000. Saya untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aspek operasional atau aspek produksi. Jadi aspek operasional ini disebut juga dengan aspek produksi. Di sini akan kita bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu proses produksi, yang kedua yaitu bahan baku dan bahan penunjang, dan yang ketiga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam operasionalnya. Yang pertama itu dari proses produksi. Dalam kegiatan produksi ini ada beberapa hal yang kami perhatikan. Yang pertama yaitu kami selalu membaca kebutuhan konsumen dan mengembangkan ide pembuatan produk. Untuk yang kedua itu kami memperhatikan proses produksi dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang mengedepankan proses higienis. Selanjutnya itu tahapan dari proses produksi. Ada beberapa tahapan dalam proses produksi dalam pembuatan produk ini. Yang pertama itu tahapan pencucian bahan baku. Jadi di sini pencucian bahan baku itu kita berupa aneka sayur yang kita cuci sampai bersih sebelum diiris atau dipotong. Untuk proses pembuatan yang kedua yaitu proses pemotongan atau pengirisan bahan. Untuk bahan baku wortel, kentang, dan terong, ini kita iris tipis sekitar ukuran 1-2 mm dengan menggunakan alat perajang serbaguna. Terus untuk bahan baku bayam, ini kita tak perlu dirajang, tapi disajikan dalam bentuk lembaran. Untuk bahan baku brokoli, ini kita iris lembut, yang nantinya akan dicampur dengan bahan penunjang. Itu kita campur dengan kita campur dengan tepung. Untuk proses pembuatan yang ketiga yaitu penggorengan.
Di sini menggoreng merupakan proses memasak keripik. Untuk keripik bahan dasar bayam dan brokoli ini digoreng dengan menggunakan adonan tepung yang telah dibumbui. Untuk bahan baku wortel, terong, dan kentang ini tidak perlu menggunakan adonan tepung dalam menggoreng, cukup dicampur dengan bumbu yang sudah kita siapkan. Nah, untuk sayur yang memiliki kandungan banyak air ini kita menggorengnya menggunakan salah satu teknologi atau alat yang bernama vacuum frying. Penggunaan vacuum frying di sini berguna untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga kita menghemat waktu ya, cepat. Untuk proses pembuatan yang keempat yaitu pengeringan atau penirisan. Proses ini berguna untuk menghilangkan kadar minyak yang ada dalam proses penggorengan tadi. Dalam proses ini, untuk mendapat hasil yang bagus dan tekstur yang renyah, kita menggunakan alat yang bernama spinner untuk melakukan penirisan minyak. Untuk proses pembuatan yang kelima yaitu pemberian bumbu. Ada beberapa jenis keripik sayur yang melalui proses pemberian bumbu setelah digoreng ini, tapi ada juga yang tidak. Untuk keripik wortel, kentang, dan terong ini yang melalui proses pemberian bumbu. Sedangkan untuk keripik bayam dan brokoli ini tidak perlu melalui proses ini karena sudah diberi bumbu sebelum digoreng tadi. Dalam proses ini kita menggunakan sebuah alat yaitu yang bernama hexagonal mixer yang memiliki daya tampung yang cukup besar. Dengan menggunakan mesin ini kita bisa lebih menghemat waktu juga, dan keripik juga bisa tercampur dengan bumbu ini secara baik. Untuk proses yang terakhir yaitu adalah packing atau pengemasan produk. Pengemasan yang baik ini adalah salah satu cara untuk menarik minat seorang pelanggan. Di sini produk kami kemas dengan plastik kedap udara atau jenis plastik vacuum sealer dengan berbagai ukuran. Kita siapkan 3 ukuran, yaitu dari ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Nah, pengemasan dengan cara menggunakan vacuum sealer ini bertujuan agar produk kami tetap terjaga kualitasnya, tetap aman, dan sampai didistribusikan serta dibuka oleh konsumen secara langsung. Untuk bagian luar plastik kemasan, kita beri label agar terlihat tampak menarik dan juga cantik. Selanjutnya dalam aspek operasional, yang kedua saya membahas tentang bahan baku dan juga bahan penunjang yang digunakan dalam pembuatan aneka keripik sayur ini. Bahan baku ini harus sangat kita perhatikan di sini. Nah, bahan baku dan bahan penunjang pun ini harus diperhatikan ketersediaannya sehingga proses produksinya juga bisa berlangsung secara kontinu. Bahan baku dan bahan penunjang yang kita butuhkan yang pertama yaitu dari bahan dasarnya itu adalah aneka sayurnya tadi, seperti ada kentang, wortel, brokoli, terong, dan juga bayam. Terus untuk yang kedua itu ada tepung beras, minyak, terus air, telur ayam, terus ada macam-macam bumbu seperti cabai, gula, garam, bawang merah, bawang putih, terus ada lada dan bumbu rahasia lainnya. Yang ketiga itu peralatan dan perlengkapan atau alat yang digunakan. Nah, peralatan yang digunakan dalam usaha aneka keripik sayur ini salah satunya terdiri dari teknologi yang dipakai. Teknologi dapat membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Alat yang kita gunakan diantaranya itu yang pertama yaitu alat pemotong serbaguna yang kita gunakan dalam pemotongan bahan baku tadi. Terus yang kedua yaitu ada vacuum frying yang kita gunakan untuk menggoreng. Yang ketiga ada spinner yang kita gunakan untuk penirisan minyak. Dan yang keempat ada hexagonal mixer yang kita gunakan untuk mencampur keripik dengan bumbu. Dan selanjutnya ada seperti ada wadah atau baskom, terus ada spatula, ada sendok, seperti ada pisau atau dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang proposal usaha saya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek sumber daya manusia. Yang akan saya bahas di sini itu yang pertama mengenai tenaga kerjanya, yang kedua yaitu sumber tenaga kerja, yang ketiga adalah kompensasi, dan yang keempat yaitu keselamatan kerja.
Untuk yang pertama itu tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Dalam usaha aneka keripik sayur ini, yang memegang peran sebagai direktur utama adalah yang memiliki usaha aneka keripik sayur ini. Dan memiliki jumlah tenaga kerja yaitu berjumlah 50 orang karyawan yang terdiri dari yang pertama itu manajer produksi. Ini ada 1 orang yang bertanggung jawab atas kelancaran produksi serta koordinasi karyawan. Dan yang kedua adalah departemen produksi, yaitu ada 35 orang yang bertugas dalam pengolahan keripik sayur ini, seperti dari pencucian bahan baku, pemotongan, terus ada penggorengan, penirisan minyak, pencampuran dengan bumbu, sampai packing. Untuk tenaga kerja yang ketiga yaitu departemen pemasaran, terdiri dari 14 orang karyawan dengan tugas memasarkan produk, melayani pelanggan dan mengantar produk ke customer di luar wilayah seperti ke Pati, Semarang, Demak, Jepara, Rembang dan sebagainya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja ini berasal dari masyarakat sekitar, teman dan juga kerabat yang sudah dilatih terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya. Selanjutnya itu mengenai kompensasi. Jadi dalam industri aneka keripik sayur ini, karyawan juga memperoleh kompensasi jika hasil kerjanya ini sangat bagus dan juga ada peningkatan penjualan. Besarnya kompensasi yang diberikan ini yaitu sebesar 8% dari laba yang dihasilkan atau diperoleh. Selanjutnya itu mengenai keselamatan kerja. Keselamatan bekerja dalam suatu industri yaitu sangat penting bagi setiap karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitas. Keselamatan kerja di sini itu mencakup perlindungan akan risiko terjadinya penderitaan, kerusakan hingga kerugian di lingkungan kerja. Contoh seperti keselamatan kerja yang diberikan yaitu adanya waktu libur 1 hari dalam seminggu yang diberikan oleh industri tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan dari proposal usaha saya. Dalam pertemuan ini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai modal atau pemasukan dari aspek keuangan ini. Terus ada penentuan harga jual dan juga laba rugi. Untuk yang pertama yaitu modal atau pemasukan. Jadi modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi ini sebesar 4.800.000. Ini dihitung dari total biaya sama dengan bahan baku plus perlengkapan plus biaya lain-lainnya. Itu dari 3.800.000 plus 600.000 plus 400.000 jadi 4.800.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam sekali produksi dengan menghasilkan 300 produk kecil dan 150 produk ukuran besar ini dengan modal sebesar 4.800.000. Untuk yang kedua itu penentuan harga jual. Di sini harga jual kami hitung dari HPP produk kecil dan juga produk besar. Dari HPP produk kecil didapat sebesar Rp 5.500 dan HPP produk besar yaitu sebesar 21.000. Jadi harga jual dari produk kecilnya ini dihitung dari harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Harga pokoknya ini sebesar 5.500 ditambah laba yang diinginkan ini sebesar 9.500. Jadi harga jual yang ukuran kecil ini sebesar 15.000. Untuk harga jual produk yang ukuran besar dihitung dari harga pokok sebesar 21.000 plus laba yang diinginkan sebesar 19.000. Jadi harga jual yang ukuran besar ini sebesar 40.000. Yang ketiga yaitu perhitungan laba rugi. Di sini laba dihitung dari hasil produksi kali harga jual dikurangi modal. Dari hasil produksinya kita hitung dari 300 produk ukuran kecil kali 15.000 ini harga jualnya ditambah 150 ini jumlah produk ukuran besar kali harga jual sebesar 40.000 dikurangi 4.800 sama dengan 4.500 ditambah 6 juta dikurangi 4.800 ini ketemunya 10.500
dikurangi 4.800.000, jadi EP 5.700.000. Ini laba yang didapatkan. Presentasi labanya ini dari laba dibagi modal kali 100%. Laba yang didapatkan tadi sebesar 5.700.000 dibagi 4.800.000 kali 100%. Jadi presentasi laba sebesar 118,75%. Ini presentasi yang didapat dalam 1 kali produksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai aspek keuangan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.